Di film kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita The Power of Balas Dendam, The Power of Bangkit, The Power of segalanya, dan inilah dia, Verem Vagai Sudum. Sebuah alur cerita balas dendam yang mengisahkan sosok pemuda nekat berjibaku menggali jejak pembantaian tragis adiknya yang dilakukan oleh sekelompok gangster kejam. Lantas, bagaimanakah keseruan alur ceritanya? Akankah si pemuda nekat mampu mengungkap gembong-gembong para gangster serta menghabisi dalang-dalangnya? Tanpa berlama-lama kita langsung saja cek alur cerita filmnya, yuk let's go! Diawali dari keluarga si pemuda nekat, kita sebut saja Poros. Hidup dalam keluarga baik-baik dan berkecukupan membuat Poros tumbuh menjadi pria yang baik pula. Poros memiliki kakak perempuan yang bernama Dwaraka, di mana Dwaraka sendiri sedang menempuh S1 di salah satu kampus. Sejak kecil, Poros sudah mengidam-idamkan dirinya menjadi seorang polisi sesuai profesi sang ayahnya saat ini. Selain itu, Poros juga memiliki kawan yang sedikit lucu, kita sebut saja Adul. Adul ini adalah seorang pengangguran yang suka bikin orang kesel, guys. Dan ini adalah Maiti, pacar Poros. Maiti memiliki karakter yang tegas. Tak heran di kantornya, Maiti sangat disegani. Bahkan sekelas manajernya saja takut kepadanya. Suatu ketika saat Poros dan Adul akan mengantarkan bekal nasi untuk sang ayah di kantornya, tiba-tiba di pertengahan jalan, Poros melihat insiden kecelakaan yang melibatkan bayi dan ibunya tepat di depan matanya. Secara kebetulan pula, polisi yang berada di dekat TKP langsung menuju tempat kecelakaan. Dan penabraknya tak lain adalah segerombolan pemuda nakal yang sedang dalam keadaan oleng. Namun anehnya guys, ketika Poros dan Adul mencoba menolong bayi tersebut, polisi langsung mengamankan bayinya sedangkan Poros diusir dari TKP. Dan anehnya lagi, polisi-polisi ini menyuruh para penabrak itu pergi mengamankan diri mereka. Tentu hal ini membuat Poros merasa janggal dengan sikap para polisi tersebut. Selanjutnya, beranjak dari tempat kejadian, Poros dan Adul kemudian menuju ke kantor ayahnya untuk mengantarkan bekal nasi. Sekembalinya dari ruangan sang ayah, Poros tak sengaja bertemu dengan inspektur polisi ayahnya, kita sebut saja Pak Nedi. Di sana, Poros diceramahi habis-habisan karena penampilannya yang urak-urakan seperti preman tak mencerminkan niatnya untuk menjadi seorang perwira polisi. Dengan tegas, Poros mengatakan meskipun penampilan saya seperti preman, belum tentu saya adalah penjahat. Poros juga menegaskan jika ia sudah bergabung dengan kepolisian, Poros akan berpenampilan sesuai aturan. Seusai Poros berbicara dengan Pak Nedi, Poros kemudian melihat para polisi membawa seorang tersangka, di mana para polisi yang membawa tersangka ini adalah polisi yang mengamankan insiden barusan. Merasa aneh, Poros langsung menghampiri para polisi untuk menanyakan apa yang terjadi. Sub-inspektur tersebut pun memberitahu Poros bahwa tersangka yang ia bawa adalah tersangka insiden barusan. Poros yang sebagai saksi di TKP pun menyangkal tuduhan polisi bahwa tersangka yang ia bawa bukanlah pelakunya. Merasa dilawan, sub-inspektur tersebut langsung membentak Poros dan mengusirnya dari kantor polisi. Di luar kantor, sang ayah yang sebagai anggota biasa hanya memperingatinya agar jangan pernah melawan permainan licik mereka. Untuk menghilangkan kekesalannya, Poros dan Adul kemudian pergi ngopi sembari istirahat di sebuah warkop. Baru saja mereka duduk, tiba-tiba si pemilik warkop memberitahunya bahwa motor miliknya dijadikan tempat duduk oleh 3 pemuda. Tidak ingin motornya lecet-lecet dijadikan asbak, Poros pun memperingati 3 pemuda itu dengan baik-baik. Namun bukannya menerima, 3 pemuda ini malah menyombongkan dirinya seraya berkata, "Orang kaya mah bebas bos." Tak terima, Poros langsung membaku hantam mereka hingga jera. Mampus. Next, di bawah terik matahari, sekelompok orang sedang melakukan orasi, menuntut pemerintah agar tanah mereka yang sudah diambil paksa oleh oknum pejabat korup dikembalikan. Saat itu, aksi dipimpin langsung oleh Parisutam, merupakan aktivis sosial yang sangat jujur dan tegas. Kekesalan Parisutam bukan hanya karena tanah mereka diambil paksa saja guys, melainkan di tanah mereka tersebut dibangun sebuah pabrik kimia yang mengakibatkan pencemaran dan polusi yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya Parisutam dan masyarakat berjuang mati-matian menuntut pemerintah agar pabrik itu ditutup serta tanah mereka dikembalikan. Dan inilah oknumnya, Veda Nendon Cezian, merupakan seorang menteri sekaligus pemilik pabrik tersebut. Selain menjadi menteri, Veda juga merupakan ketua gangster berbahaya. Bahkan sekelas polisi saja tunduk kepadanya. Melihat putranya dituntut oleh rakyat, ayahnya menyuruh Veda menjaga nama baik, harkat, dan martabat keluarga apapun caranya.
termasuk menghabisi Parisutam si aktivis. Di samping itu, Parisutam terus berjibaku mengumpulkan massa. Di tengah-tengah masyarakat banyak, Parisutam kemudian menjelaskan kengerian dari dampak pabrik tersebut, bahwa dampak pabrik itu bukan hanya merusak lingkungan sekitar, melainkan dampaknya bisa saja merembet ke generasi mereka. Setelah masyarakat tersadarkan, akhirnya mereka bersatu dan sepakat untuk menuntut Pedanendo Cezian mundur dari jabatannya sebagai menteri. Melihat antusiasme masyarakat yang berapi-api, salah satu rekan Parisutam sempat memperingatinya agar jangan menentang Nendo Cezian. Karena seperti yang diketahui, Pedanendo Cezian bisa berbuat apa saja termasuk menghabisinya. Namun dengan tegas, Parisutam tak akan pernah mundur melawan kezolimannya. Di lain sisi, ketika Porus sedang bermain biliar, ia dikejutkan dengan Dwaraka yang tiba-tiba datang sambil menangis. Porus pun bertanya kepada Dwaraka apa yang terjadi. Dan ternyata saat Dwaraka pulang dari kampusnya, Dwaraka diganggu oleh seseorang. Namanya adalah Guna, di mana Guna ini merupakan adik dari salah satu ketua gangster di kota tersebut. Guna sendiri sudah sejak lama suka sama Dwaraka, namun Dwaraka tak pernah menyukainya. Itulah sebabnya Dwaraka sering diganggu. Mendengar cerita kakaknya, Porus langsung mencari Guna ke markasnya secara langsung. Sampainya di sana, Porus tak berkata apa-apa. Porus langsung menghantam mereka hingga babak belur. Namun hal itu tak membuat si Guna jera. Esoknya saat Dwaraka pulang ngampus sama Faizal sang pacar, Dwaraka kembali dihadang dan diganggu oleh Guna dan geng-gengnya. Tak terima dengan perlakuan Guna, saat itu juga Dwaraka, Porus dan Faizal langsung melaporkan Guna ke kakaknya sendiri yang dikenal bengis. Kita panggil saja Nando. Mendengar cerita kelakuan buruk adiknya, saat itu juga Guna diberikan tamparan keras. Mampus. Jadi si Nando ini meskipun bengis guys, namun prinsipnya sangat kuat, yakni selalu memuliakan para wanita. Wow, keren. Next, dilanjutkan dengan sekelompok pemuda yang menabrak ibu-ibu dan bayinya tempo hari. Ternyata dia adalah seorang mahasiswa yang masih satu kampus dengan Dwaraka. Namanya adalah Elan. Di kampusnya, Elan dikenal nakal bahkan dicap bajingan. Suatu ketika, Elan memaksa salah satu teman kampusnya yang bernama Devia melayani nafsu birahinya. Jika tidak, Elan mengancam akan memviralkan video bugil Devia saat Devia berhubungan intim dengan pacarnya. Di mana waktu itu pacar Devia merupakan teman Elan sendiri. Wow, parah sih guys. Devia hanya bisa menangis dan mengiyakan permintaan Elan. Saat Devia berada di dalam angkot untuk pulang, Devia terus memikirkan kata-kata Elan. Secara kebetulan juga, Dwaraka naik angkot yang sama. Namun saat itu, meskipun Dwaraka dan Devia satu kompleks, mereka belum saling kenal. Ketika mereka turun bersama-sama dari angkot, di satu sisi, tiba-tiba Dwaraka dilempari bensin oleh Guna. Dan tubuh Guna sendiri sudah basah dengan bensin juga. Apa yang Guna lakukan adalah semata-mata untuk mengancam Dwaraka karena cintanya selalu ditolak guys. Di sana, Guna mengancam akan membakar dirinya sendiri jika Dwaraka selalu menolaknya. Sambil menangis dan terpaksa, akhirnya Dwaraka pun menerima cintanya Guna guys. Dan rencana Guna untuk memiliki Dwaraka berhasil. Nah guys, buat kalian yang sering ditolak cintanya, silahkan pakai cara ini, dijamin 100% si cewek pasti kelepek-kelepek. Next, sampai di rumahnya, Dwaraka terus menangis karena ia merasa telah mengkhianati Faizal sang pacar. Sang ibu mencoba bertanya, namun Dwaraka tak menghiraukannya. Karena saat itu Dwaraka tak bisa membolak-balikkan perasaannya, Dwaraka memutuskan percobaan bunuh diri. Seketika sang ibu yang mengetahui hal tersebut langsung berteriak minta tolong. Di satu sisi ternyata Devia juga melakukan hal yang sama, yakni melakukan percobaan bunuh diri karena tak ingin menanggung malu atas ancaman Elan barusan. Tapi untung saja Devia segera diselamatkan oleh tetangganya yang mengetahuinya. Di rumah sakit, Devia akhirnya jujur kepada sang ayah atas ancaman Elan, yakni video esek-eseknya akan dipiralkan jika Devia tak melayani Elan. Sang ayah yang mendengar hal itu hanya bisa menangis. Di tempat dan di kamar yang sama, Dwaraka juga menceritakan sebab ia ingin bunuh diri, yakni Dwaraka sangat takut dengan sikap Guna yang terus memaksanya. Mendengar hal itu, Porus sangat marah kepada sang ayah yang sebagai polisi tidak bisa bertindak tegas kepada para penjahat-penjahat ini. Akhirnya dengan banyak pertimbangan, sang ayah mengajukan laporan terhadap Guna. Demikian juga dengan ayah Devia. Pada saat itu, beliau juga melaporkan Elan.
Setelah ayah Dwaraka dan ayah Devia mengajukan laporan, Subinspektur yang menangani kasus Devia kemudian langsung menghubungi Pak Katamoto, di mana Pak Katamoto merupakan seorang petinggi polisi sekaligus ayah dari Elan. Agar media tidak mengetahui kasus ini, Subinspektur tersebut kemudian menyuruh Pak Katamoto bernegosiasi dengan pihak Devia agar citra mereka sebagai polisi tetap terjaga. Demikian juga dengan Inspektur Nedi yang menangani kasus Dwaraka. Karena pada saat itu Pak Nedi juga tunduk kepada gangster Nando, Pak Nedi segera menyuruh Nando memaksa keluarga Dwaraka mencabut laporannya. Sementara di lain tempat, Veda Nendon Cezian dibuat ketar-ketir oleh sikap Parisutam yang menuntutnya turun dari jabatannya. Untuk mencegah hal itu, Veda beserta geng-gengnya kemudian menemui Parisutam secara langsung di rumahnya. Di lain sisi, Nando bersama geng-gengnya juga menemui keluarga Dwaraka untuk melakukan negosiasi agar laporannya dicabut. Namun dengan tegas, Porus mengatakan bahwa dirinya tak akan pernah kompromi. Demikian juga dengan Pak Katamoto beserta Elan. Mereka juga menemui keluarga Devia untuk memohon agar ayah Devia mencabut laporannya. Namun ayah Devia tetap akan melaporkan Elan. Begitupun dengan Veda guys, Veda juga melakukan hal yang sama, namun dengan tegas Parisutam akan tetap menuntutnya. Entah ini kebetulan atau apa, dari 3 kasus ini yakni pihak Porus, pihak Devia, dan pihak Parisutam tetap akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Bahkan saat itu saking jijiknya terhadap para cecunguk-cecunguk ini, mereka mengusirnya secara hina. Dan disinilah permainan akan dimulai. Elan yang saat itu merasa dilawan oleh Devia berjanji akan balas dendam. Guna pun demikian, ia berencana akan menghabisi Dwaraka. Begitupun dengan Veda, merasa ditantang dan dilecehkan oleh Parisutam, amarahnya tak terbendung. Malam itu juga ketika Parisutam akan pergi ke luar kota, Parisutam langsung dibuntuti oleh anak buah Veda. Sementara di tempat yang berbeda, Guna dan geng-gengnya terus mengawasi jejak Dwaraka yang baru saja keluar membeli obat dari apotek. Secara kebetulan pula di tempat yang sama, Devia tampaknya merasakan firasat buruk menghantui dirinya. Ia pun mempercepat langkahnya. Sementara Elan yang sudah mengetahui Devia sedang berjalan menuju ke arahnya, langsung menyuruh anak buahnya mematikan lampu. Dan ketika lampunya sudah padam, Elan langsung menculik orang yang berjalan ke arahnya. Demikian juga dengan Parisutam guys, ketika ia sampai pada sebuah terminal, Parisutam dibekuk oleh anak buah Veda. Di samping itu, ibu Dwaraka terlihat panik dan khawatir karena sudah larut malam, Dwaraka tak kunjung pulang. Tak ingin terjadi sesuatu, Porus kemudian mengajak Faizal menyusul Dwaraka ke apotik. Namun sampai di sana, Porus tak menemukan siapa-siapa. Dan ternyata Dwaraka telah diculik oleh geng-geng Elan. Sontak, Elan langsung terkejut karena telah menculik orang yang tak dikenal alias salah culik, bukan Devia. Tak ingin bahaya menghantui dirinya, Dwaraka berlari memasuki area hutan. Demikian juga dengan Elan, tak ingin kejahatannya diketahui, Elan langsung mengejar Dwaraka. Sedangkan di lain tempat guys, tepatnya di sebuah gudang, Veda sedang siap-siap mengeksekusi Parisutam yang ingin menentangnya. Dalam waktu bersamaan pula, Dwaraka terus berlari menuju ke tempat yang aman. Dan tanpa Dwaraka sadari, ternyata tempat yang ia tuju adalah tempat Veda mengeksekusi Parisutam. Seketika, Dwaraka yang melihat eksekusi kejam Veda terhadap Parisutam langsung berteriak ketakutan. Veda yang tak ingin kejahatannya diketahui segera menyuruh anak buahnya mengamankan Dwaraka. Namun tak sampai di sini, Dwaraka langsung berlari menyelamatkan diri. Sementara Porus dan Faizal terus mencoba menghubungi Dwaraka, namun handphone Dwaraka tidak bisa dihubungi dikarenakan Dwaraka sendiri sedang menghubungi ayahnya. Namun naas, ketika Dwaraka berhasil menghubungi ayahnya, sang ayah harus mengalami kecelakaan. Sambil menangis dan ketakutan, Dwaraka terus berlari guna menyelamatkan diri dari kejaran penjahat. Dalam waktu bersamaan pula, Porus kemudian mendapatkan informasi bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Seketika Porus pun terkejut dan langsung menuju ke rumah sakit. Sementara Dwaraka terus bersembunyi ketakutan. Tak lupa pula, ia kemudian menyampaikan sebuah voice note ke sang pacar untuk memberitahu apa yang terjadi. Namun tiba-tiba salah satu penjahat memergoki persembunyiannya. Dan tanpa ampun, si penjahat langsung memukul Dwaraka hingga tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah Dwaraka berhasil ditangkap kembali, Elan kemudian menghubungi Veda dan disinilah semuanya terungkap guys. Ternyata Elan dan Veda adalah satu keluarga.
Agar jejak mereka tidak diketahui, Peda kemudian menyuruh para cecunguknya menghabisi orang-orang yang pernah Dwaraka hubungi sebelumnya. Sebelum dieksekusi dengan nada lirih dan ketakutan, Dwaraka berkata, "Saudaraku akan membalaskan dendamku." Seketika tanpa ampun dan belas kasihan, Peda langsung menebasnya hingga end. Sementara di rumah sakit, Porus terus menenangkan sang ibu dan berjanji akan menemukan Dwaraka secepatnya. Next, ketika Faizal menuju ke apartemen untuk mengambil handphonenya, Faizal sudah diawasi oleh para penjahat. Singkat cerita, setelah mengetahui isi pesan yang disampaikan oleh Dwaraka, Faizal langsung syok dan menangis. Namun apa daya, belum saja Faizal menyampaikan isi pesan tersebut ke keluarga Dwaraka, anak buah Peda sudah membututinya dan langsung dieksekusi di tempat. Sementara di rumah sakit, salah satu polisi karib dekat ayah Porus datang berlari sambil menangis membawa sebuah kabar duka bahwa Dwaraka telah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Sontak, sang ibu, Porus, dan semua keluarga yang ada di rumah sakit tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menahan sesak di dada atas kabar duka dari Dwaraka. Kini hanya duka lara yang menghampiri. Anak tersayang hilang, keluarga Porus harus ikhlas dengan tragedi yang menghantui. Di samping api kremasi yang menyala dengan rasa sesak dan sakit, Porus berjanji akan balas dendam dan mengungkap siapa di balik semua ini. Dan babak balas dendam pun akan dimulai, guys. Setelah ritual terakhir Dwaraka dirayakan, di depan apartemennya, Porus baru mengetahui bahwa Faizal telah tewas. Dengan liciknya, Inspektur Nedi pun memutarbalikkan fakta bahwa Faizal meninggal bunuh diri lantaran depresi atas kematian Dwaraka kekasihnya. Saat Porus sedang memikirkan cara balas dendam kepada si pelaku, Mighty datang menghampiri untuk menenangkannya. Mighty terus mencoba membujuknya agar melupakan kejadian ini. Namun dengan tegas, Porus tak akan tinggal diam. Porus akan tetap balas dendam. Tak berselang lama, tiba-tiba Adul menghubunginya, memberitahu Porus agar secepatnya melihat berita di TV. Dan benar, ketika ia melihat siaran berita, media memframing berita pembunuhan Dwaraka, bahwa selama ini Dwaraka telah menipu banyak laki-laki karena uang. Dan Dwaraka sendiri telah dibantai oleh Guna lantaran telah ditipu. Hal itu terbukti saat Guna menyerahkan diri kepada polisi, guys. Tak cuma itu, media juga memframing bahwa Faizal bunuh diri lantaran ulah Dwaraka. Namun Porus tak begitu percaya akan hal itu. Pasalnya, sebelum Dwaraka dikabarkan meninggal, Faizal sudah pulang duluan. Porus kemudian segera menelpon polisi untuk menanyakan jam kematian Faizal. Dan nyatanya, Faizal sudah mati sebelum Dwaraka dikabarkan meninggal. Hal ini menjadi pertanyaan besar di hati Porus. Porus kemudian menuju ke tempat Faizal ditemukan tewas. Sampainya di sana, Porus tak melihat tanda-tanda Faizal telah bunuh diri. Malahan di sana, Porus melihat jendela kamar Faizal sudah dirusaki. Merasa sangat janggal, Porus kemudian mengecek CCTV apartemennya. Dan benar, dari CCTV tersebut terlihat dua orang turun dari kamar Faizal lewat tembok. Setelah mengambil wajah kedua orang tersebut, Porus lalu kemudian menuju ke seorang pelukis handal yang mampu menggambar wajah orang dengan spesifik. Dan tak lama kemudian wajah tersebut akhirnya terlihat jelas. Untuk mencari data asal-usul pemilik wajah tersebut, Porus menanyakannya langsung ke salah satu intel. Dan benar, pemilik wajah tersebut adalah seorang kriminal. Hal itu terbukti sesuai bukti dan datanya yang dipegang polisi. Tak pakai GPL alias nggak pakai lama, Porus langsung mencarinya sesuai alamat yang diberikan. Sesampainya di alamat yang dimaksud, akhirnya Porus berhasil menemukan orangnya. Belum saja bicara, orang tersebut malah lari. Tak tinggal diam, Porus langsung mengejarnya hingga pada akhirnya orang tersebut berhasil dilumpuhkan. Di sana, Porus menghajarnya hingga babak belur dan akhirnya orang tersebut mengaku dirinya lah yang membunuh Faizal atas suruhan seseorang yang bernama Mari. Setelah mendapatkan informasi orang suruhan yang dimaksud, Porus bergegas menuju ke lokasi. Sesampainya di alamat Mari, terlihat anak buah Mari sangat banyak, bahkan saat itu ketika Porus menanyakan orang yang bernama Mari, mereka semua tak ada yang mau ngaku. Cara baik sudah dilakukan namun tak juga direspon, Porus akhirnya menunjukkan ketangkasannya. Pertempuran sengit pun berlangsung dramatis. Genji. Set dan pada akhirnya orang yang bernama Mari menyerah. Ini dia biang keroknya.
Porus pun membawa Mari ke sebuah gudang sepi. Di sana, Porus terus memaksa Mari apa alasannya membantai Faizal. Dengan nada kesakitan, Mari pun mengakui bahwa dirinya juga disuruh oleh orang yang bernama Mohan. Untuk melacak keberadaan Mohan, Porus meminta akun rekening dari Mary. Ketika Porus sedang menghubungi Mighty untuk mengecek detail transaksi akun Mari, secara diam-diam, Mari mengambil foto Porus lalu ia kirimkan kepada tangan kanan Veda yang bernama Raffi. Dan pada saat itu, Raffi yang semulanya ingin ezek-ezek batal karena mendapatkan ancaman dari seseorang. Dengan cepat, Raffi menghubungi Veda bos besarnya, serta melaporkan bahwa ada orang yang akan mengungkap kejahatannya. Singkat cerita guys, setelah Mighty mengecek semua laporan transaksi dari akun Mari, Mighty mendapatkan beberapa nama dan nama terakhir yang Mighty temukan adalah Raffi. Singkat cerita lagi guys, Porus yang kala itu ditemani oleh Adul menuju ke rumah Raffi. Namun sampai di sana, Porus hanya bertemu dengan mayat Raffi. Karena sebelumnya, Veda sudah membantai Raffi duluan agar jejak kejahatannya tidak diketahui oleh siapapun. Porus tak menyerah begitu saja. Ketika ia pulang dari rumah Raffi, Porus kemudian berinisiatif mencari informasi ke Inspektur Nedi. Di sana, Porus meminta handphone milik Faizal yang disita polisi untuk dikembalikan. Namun karena Pak Nedi adalah kacung dari Veda, Pak Nedi enggan memberikannya dengan dalih handphone milik Faizal sudah rusak. Seakan-akan cara sudah habis, akhirnya salah satu temannya menyarankan Porus mencari peretas alias hacker untuk melacak semua isi pesan WA dua Raka. Sementara di lain tempat, geng-geng Veda beserta para petinggi polisi semakin ketar-ketir, takut akan rahasia mereka selama ini akan terbongkar. Inspektur Nedi selaku kacung Veda kemudian menyarankan agar si Porus dihabisi saja. Namun saat itu, Veda tak ingin bertindak gegabah karena ia tahu Porus bukanlah orang bodoh yang mudah ditaklukkan begitu saja. Malah di sana, Pak Nedi harus menjadi korban pembantaian Veda lantaran sikap Pak Nedi yang seperti ketakutan menghadapi Porus. Di bawah sinaran rembulan dan indah, Porus terus memikirkan bagaimana cara ia akan mengungkap tragedi ini. Sementara Mighty sang pacar terus memberikannya semangat agar ia tak menyerah mengungkap kejahatan berantai ini. Di kamarnya yang hening itu, Porus kembali mengingat-ingat kembali awal mula terjadinya masalah ini. Singkat cerita saja guys, Porus akhirnya berinisiatif mencari informasi ke apotek tempat dua Raka beli obat sebelumnya. Dan di sana, dari CCTV, Porus melihat wajah Devia sangat ketakutan dan tergesa-gesa. Porus yang merasa masalah ini ada kaitannya dengan Devia langsung menuju ke rumah Devia. Namun sesampainya di sana, Devia belum pulang dari kampusnya. Untuk menghubungi Devia secepat mungkin, Porus kemudian meminta nomor telepon Devia. Sementara di tempat berbeda, ternyata anak buah Veda juga mengincar Devia untuk dibungkam. Next, saat Devia berada di pertengahan jalan, Porus menghubunginya, menanyakan keberadaannya saat ini. Namun karena Porus berada di dekat rel kereta api, Devia tak mendengar apa-apa dan Devia tak menghiraukan panggilan Porus. Kita singkat saja guys. Ketika Devia sampai di sebuah lorong, Elan beserta anak buahnya sudah membututinya dari belakang. Di lorong yang sepi itu, dengan brutalnya anak buah Elan langsung menabrak Devia dari belakang hingga Devia terbentur keras dengan trapo listrik yang menyebabkan efek jedak-jeduk di sepanjang jalan. Dan di sinilah estetiknya film perindavan guys. Ketika anak buah Elan ingin menghabisi Devia, tiba-tiba dengan gagahnya Porus muncul dari balik asap dan menghabisi semua para begundal-begundal tersebut. Pertarungan sengit penuh dramatik pun berlangsung. Wow, keren. Setelah Porus melumpuhkan semua penjahat, Porus segera mengajak Devia kabur dari TKP. Namun belum saja Devia berdiri, penjahat itu kembali terbangun dan menghalau Porus untuk kabur. Ketika Devia sudah bisa berdiri dan siap kabur, tiba-tiba Elan datang dengan mobilnya dan menyayat leher Devia dengan sebuah pisau hingga tubuh Devia lemas tak berdaya. Saat itu juga dengan cepat Porus langsung melarikan Devia ke rumah sakit untuk diselamatkan. Namun sayang, setelah dokter melakukan perawatan intensif, Devia harus mengalami koma. Mendengar keterangan dokter tersebut, Porus hanya bisa pasrah dan tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di sana, Porus mengakui kekalahannya kepada Mighty lewat telepon.
Anak buah Veda yang memata-matai Porus pun menghubungi bos besarnya bahwa Porus sudah mengakui kekalahannya guys. Sontak, Veda dan geng-gengnya yang mendengar kabar gembira tersebut langsung berpesta ria sambil merayakan ulang tahun Veda. Jangan senang dulu bos. Seperti yang kita ketahui film perindapan guys, tiba-tiba hacker suruhan Porus waktu lalu berhasil meretas WhatsApp Dwaraka. Dengan sebuah salon Bluetooth di tangannya, hacker tersebut memperdengarkan pengakuan terakhir dari Dwaraka. Secara kebetulan pula, Veda yang mendengar pengakuan Dwaraka lewat telepon seketika langsung lemas tak berdaya. Sedangkan Porus hanya bisa menangis dengan dendam di dadanya. Singkat cerita saja guys, setelah Porus mengetahui siapa dalang di balik semua ini, Porus langsung mencari Veda dan menghabisinya di tempat hingga tewas. Tamat. Mohon maaf guys, filmnya gua singkat-singkat terlalu panjang. Terima kasih. Mohon maaf kalau filmnya belum jelas. Sorry. Tumben upload jadi agak kaku guys.